Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai pendekatan himpunan FPB dan KPK. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian FPB dan KPK. KPK adalah bilangan terkecil dari kelipatan dua bilangan bulat positif atau lebih. KPK juga dapat dinyatakan sebagai bilangan yang dapat habis dibagi oleh dua bilangan bulat positif atau lebih. Langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan FPB KPK dari bilangan 32 dan 40. 32 sama dengan 8,4 atau 2 sama dengan 8 dan 4, 40 sama dengan 8 dan 5, atau 32 sama dengan 8 dikali 4, 40 sama dengan 8 dikali 5. Kemudian irisan dari 32 dan 40 yaitu sama dengan 8. Dan 32 gabungan 40 sama dengan 8, 4, dan 5. Atau di sini 8 dikali 4 dikali 5 sama dengan 160. Kenapa dia harus irisan? Mengapa dia irisan? Karena dia merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Dan himpunan A dan himpunan B itu dimisalkan himpunan A itu adalah 32 dan himpunan B itu sama dengan 40. Algoritma Yukas. Jadi di sini 80 bahagi 60 sisa 20. Jadi 60 ini ditaruh ke bawah sama dengan 2 dibagi 20 sama dengan 3 sisa 0 ya. Jadi karena sisanya sudah 0 berarti diketahui FPB FPB-nya berarti 20. Jadi sekarang di sini berarti 140 dibagi 20 sama dengan 7. Jadi sisanya 0. Jadi berarti didapat dari FPB dari 60, 80 dan 140 adalah 20. Ya, jadi di sini Ibu hanya mengajarkan kalian tentang satu bilangan dengan mengajarkan cara bilangan algoritma Yukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Asidik, Stanbook A400157. Di sini saya akan membahas tentang menggunakan garis pembagi KPK. Nah, kita berikan satu contoh garis pembagi KPK dari 36 dan 40. Di sini saya sudah buatkan tabel, dan di sini merupakan tabel pertama merupakan tabel pembagi, dan tabel kedua hasil bagi dari 36, dan tabel ketiga merupakan hasil bagi dari 40. Nah, di sini kita akan bagikan 2. 36 bahagi 2 sama dengan 18, dan 40 bahagi 2 sama dengan 20. Nah, kalau masih bisa kita bagikan lagi dengan 2. 8 bahagi 2 sama dengan 9, dan 20 bahagi 2 sama dengan 10. Nah, kalau masih bisa dibagikan dengan 2, kita bagikan 2 lagi.
2 bagi 9, karena 2 bagi 9 tidak bisa, kita turunkan 9. Dan 10 bahagi 2 sama dengan 5. Nah, karena tidak bisa dibagikan dengan 2 lagi, kita bagikan dengan 3. Nah, di sini kan bisa dibagikan dengan 3. 9 bahagi 3 sama dengan 3. Dan 5-nya tidak bisa dibagikan dengan 3, kita turunkan angka 5. Nah, kemudian kita bagikan lagi. 3 bahagi 3 sama dengan 1. Dan 5-nya juga tidak bisa dibagi, kita turunkan dengan 5. Nah, untuk mendapatkan hasil nilainya 1, kita bagikan dengan 5. Jadi 5 bahagi 5 sama dengan 1. Nah, kemudian dari hasil bagi ini kita jumlahkan semua. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 sama dengan 360. Itulah hasil bagi dari 36 dan 40. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunis, Tambuk A40120-136. Nah, di sini saya akan membahas tentang menentukan faktor persekutuan terbesar. Nah, sebelum lanjut, kita perlu mengetahui apa itu FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi kedua bilangan. Nah, FPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Untuk menentukan FPB, kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama dengan cara mendaftar, yang kedua dengan cara faktorisasi prima, dan yang ketiga dengan garis pembagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menentukan FPB dengan garis pembagi. Perlu teman-teman ketahui, untuk menggunakan metode garis pembagi ini kita bisa gunakan apabila kita menentukan 3 FPB pada 3 bilangan sekaligus. Nah, di sini contohnya saya ambil 18, 24 dan 30. Langkah-langkah untuk menentukan FPB dengan garis pembagi. Yang pertama, kita harus menentukan bilangan yang ingin ditentukan FPB-nya. Nah, di sini sudah ada contoh 18, 24 dan 30. Selanjutnya, kita mencari bilangan prima yang bisa membagi sebagian atau seluruh bilangan. Nah, sebaiknya kita menggunakan bilangan prima yang terkecil. Kita ambil contoh 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Selanjutnya 24 dibagi 2 15 dan 30 dibagi 2 15. Karena bilangan 2 bisa membagi ke 3 bilangan, maka akan kita lingkari. Angka selanjutnya kita cari lagi, kita gunakan 2 ya. 9 dibagi 2 itu tidak bisa. Selanjutnya 12 dibagi 2 hasilnya 6, dan 15 dibagi 2 juga tidak bisa. Jadi ketika bilangan yang ingin dibagi tidak bisa dibagikan dengan bilangan 2, maka kita tulis kembali. Kita lakukan cara ini secara berulang. Bagi 2, 6 bagi 2 3, 9 15. Selanjutnya, karena ketiga bilangan tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita ambil angka selanjutnya yaitu 3. 9 bagi 3 dibagi 1 5. Kita lakukan cara ini
hasilnya itu 1. Ini sudah selesai. Pasti teman-teman sekalian bertanya FPB-nya itu yang mana. Nah, FPB-nya itu adalah bilangan prima yang bisa membagi ketiga bilangan. Di sini sudah kita ketemukan ada 2 dan 3. Jadi bilangan prima pembagi dari 18. Jadi bilangan prima pembagi dari 18, 24 dan 30 adalah 2 dan 3. Hasil dari ini 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, jadi FPB dari 18, 24 dan 30 adalah 6. Sekian pemaparan saya tentang FPB. Saya ucapkan A dan B. Maksudnya, jika A sama dengan M dikali B, jika C sama dengan 0, maka FPB-nya sama dengan B. Namun jika C belum sama dengan 0, maka kita akan melanjutkan perhitungan sampai mendapat nilai KPK dalam kurung A B sama dengan KPK dari A dan B. Maksudnya KPK A B itu sama dengan A dikali B dibahagi F dari nilai FPB A dan B. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Misalkan yang kita cari adalah untuk mencari nilai FPB menggunakan algoritma Euclid, kita masukkan rumus. FPB bisa 7. Sementara untuk 7 sama dengan 5 sisa
0. Karena kita sudah mendapatkan nilai 0, berarti nilai FPB-nya yaitu angka 7. Jadi FPB dari 112 dan 35 sama dengan 7. Akan lanjut ke mencari nilai KPK. KPK dari 112 dan 35 sama dengan KPK sama dengan 112 dikali 35 dibahagi nilai dari FPB. Nilai dari FPB yaitu 7 ya, 7. Jadi kita masukkan 7 yang sama dengan 112 dikali 35 dibahagi 7 sama dengan 560. Selamat sore, perkenalkan nama saya Apriliana, stambuk A40-120-158. Di sini jelaskan tentang soal cerita FPB dan KPK. Soal yang pertama adalah tersedia 64 buku, 56 pensil dan 140 krayon. Jika buku pensil dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada jumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Akan melihat kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah paling banyak, sama banyak, sebanyak-banyaknya, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Kata kunci KPK adalah setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersama lagi. Jadi soal yang nomor 1 adalah FPB. Kita masuk pada tabel. 84 bahagi 2 adalah 42. 56 bahagi 2 adalah 28 dan 140 bahagi 2 adalah 70. Karena semuanya bisa dibagi 2, jadi harus dilingkari. Yang kedua adalah 42 bahagi 2 adalah 21, 28 bahagi 2 adalah 14, 70 bahagi 2 adalah 35. Yang kedua adalah 21 bahagi 2 tidak bisa jadi 1. 14 bahagi 2 adalah 7. 35 bahagi 2 adalah tidak bisa jadi tetap 35. Yang 21 bahagi 3 tidak bisa jadi tetap 21. 7 bahagi 3 tidak bisa jadi tetap 7 dan 30. 7 bahagi 5 tidak bisa, jadi tetap ditulis 7. Begitupun 7 bahagi 5 tetap ditulis 7 dan 35 bagi 5 adalah 7. Yang terakhir adalah 7 bagi 7 sama dengan 1. 7 bagi 7 sama dengan 1. 7 bagi 1 sama dengan 1. Sekarang angka yang dilingkari, yaitu adalah 2 kali 2 kali 7. Atau bisa juga ditulis 2 pangkat 2 kali 7. Hasilnya adalah 28. Jadi banyak anak yang dapat menerima pembagian tersebut
adalah 28. Soal kedua adalah Delon mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Benny setiap hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi? Berikutnya. Fadel. 6 bagi 2 adalah 3, 4 bagi 2 adalah 2, 8 bagi 2 adalah 4. Karena semuanya bisa dibagi 2, jadi bingkai. Berikut adalah 2 bahagi 3 tidak bisa, jadi tetap ditulis 3. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Berikutnya 3 bagi 2 tidak bisa, jadi tetap ditulis 3. 1 bagi 2 di mana? Ya. Bisa apa dulu? 3 bagi 2 adalah tidak bisa, dia tetap ditulis 3. 1 bagi 2 tidak bisa, jadi 1. 2 bagi 2, 1. Dan terakhir adalah 3 bagi 3, 1 bagi 3 tidak bisa, jadi tetap ditulis 1. 1 bagi 3 tetap ditulis 1. Karena soalnya adalah KPK, maka semua pembaginya harus dikali 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau bisa juga ditulis 2 pangkat 2 kali atau bisa juga ditulis 2 pangkat 3 kali 3, dan hasilnya adalah 24. Mereka akan mengunjungi perpustakaan dan bersama lagi setelah 24 karena yang ditanyakan tanggalnya, maka 2 kita langsung saja menambahkan 28 tambah 24 sama dengan 21. Jadi mereka akan pergi ke perpustakaan pada tanggal 21 Februari. Selesai. Bersama lagi setelah 24 karena yang ditanyakan tanggalnya, maka 2 kita langsung saja menambahkan 28